Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di pembelajaran manajemen kelas, dan pada hari ini kita akan membahas tentang konsep manajemen kelas yang terdiri dari pengertian manajemen kelas, tujuan manajemen kelas, dan elemen manajemen kelas. Bapak Ibu, suasana belajar seperti apa yang kita inginkan sebagai peserta? Bagaimana jika Bapak Ibu melihat kondisi pembelajaran di mana peserta pada saat belajar mereka sibuk berbicara dengan temannya, atau mereka asik bermain HP, atau bahkan ada yang asik dengan dirinya sendiri sampai terlelap. Nah, Bapak Ibu, seperti apa yang kita inginkan dari kita fasilitator? Tentunya adalah kelas yang dinamis. Nah, untuk bisa menciptakan kelas yang dinamis, Bapak Ibu, diperlukan satu proses yang namanya manajemen kelas. Mengapa? Karena kelas itu selalu dinamis, tingkah laku, perbuatan, sikap peserta itu selalu berubah. Dan selanjutnya Bapak Ibu, keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran itu tidak hanya ditentukan dengan kemampuan substansi semata. Jadi ketika seorang fasilitator dia merasa sudah mampu dalam aspek substansi, namun dia juga harus memiliki kemampuan untuk mengelola kelas. Mengapa? Agar selama proses pembelajaran peserta tetap dapat disiplin, antusias, dinamis, aktif, dan tentunya menyenangkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan pelajari lebih dulu apa yang dimaksud dengan manajemen kelas. Manajemen kelas yaitu sebuah seni proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas agar dapat tercipta suatu kondisi yang menunjang terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, definisi berikutnya dari Hasri 2009 menyebutkan bahwa manajemen kelas ini merupakan ketentuan dan prosedur yang diperlukan untuk apa? Untuk menciptakan dan memelihara lingkungan tempat terjadinya kegiatan belajar mengajar atau pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui dua pengertian dari manajemen kelas, maka selanjutnya apa sih yang harus Bapak Ibu pahami tentang manajemen kelas di sini, yaitu adalah usaha. Jadi di sini ada unsur usaha yang dilakukan agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu, ketika bicara manajemen kelas, di sini harus ada satu upaya yang dilakukan oleh seorang fasilitator. Agar apa? Agar kondisi optimal dari proses pembelajaran itu bisa diciptakan. Selanjutnya, apa tujuan kita melakukan manajemen kelas? Ada beberapa tujuan dari manajemen kelas. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas untuk mengembangkan kemampuan peserta. Situasi dan kondisi kelas agar peserta dengan berbagai karakteristik mampu aktif di dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan manajemen kelas juga menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Bapak Ibu, seperti kita ketahui di dalam satu kelas, masing-masing orang mempunyai keunikan. Nah, ada kalanya Bapak Ibu, keunikan ini menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran, sehingga dengan manajemen kelas kita bisa menghilangkan kendala tersebut. Apa tujuan berikutnya? Yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung, Bapak Ibu. Jadi manajemen kelas nantinya sesuai dengan elemen manajemen kelas, maka ada sarana yang perlu kita siapkan untuk mendukung terciptanya proses pembelajaran yang efektif. Selanjutnya,
dapat membina dan membimbing peserta. Dengan manajemen kelas, kita dapat menciptakan atau mengarahkan peserta yang kurang aktif menjadi lebih aktif. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam elemen manajemen kelas. Bapak Ibu, elemen manajemen kelas di sini ada 3, yaitu elemen yang dapat diobservasi, elemen tersembunyi, dan elemen inti. Apa yang dimaksud dengan elemen yang dapat diobservasi adalah segala sesuatu yang dapat dilihat secara nyata seperti penggunaan ruangan, waktu, aktivitas belajar mengajar atau pembelajaran, interaksi komunikasi, suasana belajar, serta fasilitas kelas. Selanjutnya, elemen tersembunyi, yaitu seperti hal-hal yang terdapat di dalam diri para peserta, yaitu kemampuan kognitif dan afektifnya, faktor yang ada di dalam kelompok, kemudian juga faktor pergaulan luas, budaya, dan lain-lain. Berikutnya elemen inti, yaitu terkait dengan waktu dan tempat. Selanjutnya juga engagement, yaitu domain afektif. Kemudian partisipasi. Itu 3 dari elemen manajemen kelas. Baik Bapak Ibu, kita sudah mempelajari pengertian, tujuan, kemudian elemen manajemen kelas. Selanjutnya saya akan merangkum dari pembelajaran konsep manajemen kelas ini. Manajemen kelas adalah suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukasi mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, demikian pembelajaran materi pokok konsep manajemen kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.